sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih di mana? Di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Hey, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Yes, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Ya Tuhan, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, 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 Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, oh, sukacita surga nyata penuhi kita pagi hari ini. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita yang baik. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, mari akui kuasanya, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, mari jemaat katakan, ajarku berserah, ajarku berserah. Yes. Kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku.
menjaga hidup kami Tuhan, Kau menjaga, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segala. Katakan Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segala. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segala. Katakan Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Serahkan hidupku, ku serahkan hidupku, ya Yesus. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Salam sejahtera, kekasih Kristus dimanapun saudara berada. Dan saya percaya kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita sekalian. Kita ada di penghujung minggu terakhir di bulan 6, bulan Juni. Bulan Juni adalah bulan keluarga bagi GBI Arauna Makassar. Dan saya rindu saudara boleh membuka kembali selama bulan Juni ini mulai dari minggu pertama khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran yang saya yakin jika kita tenggelam di dalam pengurapan Roh Kudus, kita akan banyak diberkati, kita akan banyak dipulihkan dengan setiap pengajaran firman di setiap minggunya. Mari kita sama-sama belajar. Saya memberi judul khotbah pada hari ini yaitu keluarga dalam misi ilahi. Saya ulang, keluarga dalam misi ilahi. Saudara, segala sesuatu itu selalu punya tujuan. Di bawah langit ini tidak ada hal yang Tuhan ciptakan itu gak punya tujuan. Sama, keluarga itu bukan hanya soal hubungan romantisme antara dua insan, saudara, dan kemudian punya anak dan membangun kehidupan, memiliki aset, pendidikan, kesuksesan dunia, tidak hanya seperti itu. Tetapi keluarga sendiri dibentuk oleh Tuhan, didesain oleh Tuhan, agar keluarga itu mengemban, keluarga memikul, keluarga menjalani misi ilahi. Tuhan tidak hanya secara percuma menciptakan laki-laki dan perempuan dan kemudian memiliki anak, tetapi keluarga sendiri itu adalah idenya dari Allah. Yang percaya katakan amin. Keluarga itu bukan ide manusia, keluarga itu idenya Tuhan, ide Allah sendiri. Tidak mungkin Tuhan menciptakan sebuah lembaga, pernikahan, keluarga tanpa Tuhan punya tujuan. Amin, saudara. Dan hari ini
saya pun menjadi murid di dalam pengajaran yang saya akan sampaikan. Siap saudara, kalau engkau bersama-sama dengan pasangan keluarga, mari kita sama-sama tenggelam dalam firman Tuhan. Keluarga di dalam misi saudara. Mari kita buka pembacaan Alkitab kita di Efesus 5 ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saya memberi huruf kapital, huruf besar. Dikatakan bahwa Kristus menyerahkan dirinya, nyanya itu nya huruf besar. Kristus menyerahkan dirinya baginya. Baginya, nyanya huruf kecil, bagi siapa? Bagi jemaat. Menyerahkan dirinya itu sebuah statement, sebuah kalimat yang bukan romantis saudara. Karena itu artinya mati. Kristus menyerahkan dirinya kepada jemaatnya itu tidak dengan secara romantisme tetapi artinya mati. Itu yang Kristus kerjakan. Nah, Rasul Paulus tidak mengatakan suami kasihilah istrimu seperti yang dunia katakan. Contoh saudara, wah kalau kita mengasihi itu harus dikerjakan juga, bukan salah. Artinya ada date night, ada malam spesial, kita memberi bunga. Ya, bukankah seperti itu ada hadiah, bahkan gift-gift yang kecil tetapi harganya bikin jantungan. Sudah mengerti ya? Wah, yang bling-bling. Itu enggak salah dan itu perlu dikerjakan sebagai bahan bakar dalam pernikahan atau sebuah relationship dalam keluarga. Tapi Rasul Paulus mengatakan mengasihi, para suami harus mengasihi seperti Kristus. Dan saudara, Kristus mengasihi lewat apa? Kematiannya. Tentunya saudara, firman Tuhan ini tidak dituliskan dengan percuma. Bahwa tugas seorang suami, seorang pria di tengah keluarganya selain memimpin keluarga, dia adalah representatif perwakilan Kristus bagi keluarganya, bagi pernikahannya. Kalau saya boleh katakan, tanggung jawab seorang pria, seorang kepala rumah tangga, seorang suami, itu tidak ringan, itu sungguh-sungguh sebuah tugas yang luar biasa. Kenapa? Suami disamakan dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin saudara. Bahwa Kristus menyerahkan dirinya. Itu artinya mati. Wah, ini dari awal sudah gak enak pasti saudara ya. Tapi saya percaya hari ini kalau seluruh keluarga taat, merendahkan hati, merendahkan diri, akan ada kebangunan rohani, akan ada sebuah pemulihan yang besar-besaran di setiap keluarga, khususnya untuk keluarga di GBI Arauna Makassar. Nah, sekarang mari kita baca Efesus 5 ayat 33. Tugas ilahi bagi seorang istri, bahkan bagi seorang wanita yang mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang istri. Bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kita sering mendengar untuk istri itu dengan kata tunduk, saudara. Nah, di dalam Efesus 5, kata menghormati itu di dalam bahasa Yunani dipakai kata pobeomai. Ya, pobeomai. Ada kata pobo di situ yang artinya takut, gentar, ya. Diterjemahkan pobeomai ini adalah hormat, tunduk, reverence. Apa itu reverence, saudara? Hormat secara mendalam. Satu kata yang banyak hilang di dalam perbendaharaan zaman sekarang itu takzim. Takzim itu sebuah sikap hormat yang dari dalam. Bukan karena paksaan, bukan karena sebuah keharusan, tapi itu kita berikan dari dalam hati. Takzim yang sehat. Arti kata reverence, pobeomai itu yaitu takut dan hormat seperti sikap kita kepada Kristus. Para istri, para wanita yang saya kasihi, bukan menunggu, jadi kata hormat di sini bukan menunggu jika suami, seorang pria yang memimpin kita itu mendapatkan respect, layak untuk mendapatkan respect. Bukan jenis yang ikut seperti kata dunia, transaksional. Saya akan menghormatimu kalau kamu
mengerjakan A, B, C, D, E, F, G. Saya akan tunduk, takzim, hormat kepadamu kalau kamu sudah menjadi berubah seperti A, B, C, D, E, F, G. Itu transaksional. Sebagai contoh di Alkitab, saudara, yaitu Abigail. Saya senang sekali salah satu tokoh wanita di Alkitab yaitu Abigail. Abigail seorang wanita yang kalau saudara membaca, nanti saudara baca, memiliki suami yang begitu jahat, begitu tidak punya etika dan moralitas. Tetapi Abigail bersikap, ya nanti saudara baca itu di Alkitab. Apa yang Abigail kerjakan buat suaminya yang begitu jahat? Yaitu bijak menempatkan diri. Ini adalah aplikasi sikap hormat, pobeomai itu. Saudara, Alkitab terjemahan baru itu dituliskan di dalam bahasa Yunani. Ya, beda dengan di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru di bahasa Yunani. Nah, kata pobeomai itu dikerjakan oleh Abigail. Bijak menempatkan diri, melindungi suaminya yang jahat tanpa menyetujui kesalahannya. Sudah nangkep maksud saya di sini, ya? Jadi dia melindungi tanpa menyetujui kesalahan, dosa, kekonyolan dari suaminya. Abigail menyelamatkan dengan bijak suami yang lalim ini, yang jahat. Jadi waktu dia bertemu dengan Daud, dia menempatkan diri, dia tidak menyudutkan Daud karena dia tahu suaminya bermasalah. Tetapi saudara, dia menempatkan diri dan menempatkan Daud sebagai raja, dan dia menempatkan dirinya, setelah dia bijak menempatkan dirinya, dia melindungi suaminya tanpa menyetujui kesalahannya. Tapi sekaligus juga di saat itu dia menegakkan kebenaran supaya tangan Daud tidak berlumuran darah. Saya memberi tanda kutip di depan saudara, menyelamatkan dengan bijak. Para istri, para wanita yang saya kasihi, seorang wanita perlu mendalami, memeluk, memakai pobeomai ini. Sehingga saudara, Alkitab katakan di Amsal 31 bahwa suami akan duduk di pintu gerbang. Saudara, peran wanita sangat penting di dalam sebuah keluarga dan pernikahan. Nah, mari kita melangkah saudara. Mengapa suami benci? Kata benci ini saya tanda kutip ya, benci tugasnya. Jadi suami itu tugasnya apa? Mati. Saudara. Kenapa para pria, para suami enggak menikmati itu? Mati artinya Anda tidak selalu benar. Para suami, para pria, engkau enggak selalu benar. Mati artinya kebutuhan istri lebih dulu dibandingkan kenyamanan. Kebutuhan keluargamu, anak-anakmu lebih dulu dibandingkan kenyamananmu. Mati artinya menurunkan ego. Kepentingan diri sendiri di tengah kesempatan saudara menang mungkin dalam argumentasi atau beda pendapat atau sebuah keputusan harus diambil. Suami ingin menjadi pemimpin. Siapa banyak saudara pria suami ingin menjadi pemimpin, wah saya harusnya menjadi pemimpin, saya harus dihormati. Maka harga kepemimpinan Kristus, karena digambarkan suami itu seperti Kristus kepada jemaat, maka harga kepemimpinan Kristus adalah mati. Bukan otoritas, bukan kendali, bukan paksaan. Kristus memilih mati. Kristus tidak memimpin jemaatnya dari tahta, ya kursi tertinggi seperti itu. Dia memimpin, mengawalinya yaitu dengan salib, dari salib. Saudara jangan memimpin lewat apa yang mendatangkan kenyamananmu, para suami, para pria yang saya kasihi. Tapi teladan Kristus, dia memimpin dengan merendahkan diri dan memilih salib. Saya berdoa supaya saya tidak dilempari batu oleh para pria. Intermezzo saudara. Percayalah, saya menyampaikan kebenaran firman secara seimbang. Nah, sekarang mengapa istri benci tugas misi ilahinya? Yang harus menghormati pobeomai, yang harus takzim, reverence. Hormat itu terasa menyiksa dan membahayakan bagi para wanita, bagi para istri ketika apa? Kepercayaan hancur. Saya nggak tahu apa yang sudah sedang hadapi dalam pernikahan dan perjalanan pernikahan kita.
Mungkin ada hal-hal yang dosa yang sudah dikerjakan, kesalahan, atau mungkin hal-hal penyesuaian kecil yang saudara tahu itu terjadi dan menyakiti. Hormat terasa tidak adil ketika suami tidak memimpin dengan baik. Kok dia kayak gitu ya? Saya juga lebih hebat, lebih pintar. Hormat terasa mustahil ketika suami melakukan apa yang sebaliknya dari kebutuhan atau yang dirindukan seorang istri atau wanita. Ya, dia kerjakan yang membuat saudara nggak nyaman, sedih. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus dalam keadaan semua itu tetap mengatakan apa saudara? Tetap harus mengerjakannya. Istri hormat. Bukan karena suami layak untuk menerimanya. Hormat dalam pernikahan bukan juga hadiah. Kayak give reward gitu saudara. Karena sifat suaminya yang baik. Karena perbuatannya baik. Karena pemberiannya baik. Karena standarnya sesuai dengan standar saudara. Bukan. Hormat itu adalah keputusan untuk sebuah janji. Seorang istri harus membuat keputusan untuk berjanji. Istri harus katakan apa saudara? Para istri boleh baca bersama-sama dengan saya di depan. Saya akan menghormati posisi suami meskipun orang yang ada di posisi itu gagal dan penuh kekurangan. Saya ulang. Saya sebagai istri akan menghormati posisi suami meskipun orang yang ada di posisi itu ada di dalam kegagalan atau penuh dengan kekurangan. Menghormati suami bukan kelemahan para wanita, para istri. Justru itu sebuah kekuatan. Untuk bisa tunduk dan hormat kepada suami, itu dibutuhkan kekuatan yang besar. Dan saudara, kata tunduk hari-hari ini tidak mudah dengan nyaman. Oleh sebab itu, saya belajar menggali dan minta hikmat Tuhan. Ternyata ada satu kata yang sangat lebih mendekati kepada kebutuhan yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, yaitu menghormati, menghargai, respect. Takzim, itu istilah-istilah yang akan membangun kita semua. Nah saudara, mari kita melihat, ya kan suami itu harus mati, Kristus seperti Kristus mati. Latar belakang masalahnya kenapa suami itu tidak mau mati? Ya, kenapa istri tidak mau hormat? Ya, masalahnya selalu seperti itu. Itu dua kata yang seperti pisau bermata dua seperti itu. Makanya Paulus mengatakan bagi suami istri. Apa itu? Pernikahan tidak didesain, catat ini saudara. Pernikahan tidak didesain untuk memberikan apa yang kita mau. Tetapi apa yang Tuhan mau. Katakan sama-sama apa yang Tuhan mau, 2, 3. Apa yang Tuhan mau. Bukan mauku begini. Tapi apa yang Tuhan mau. Tuhan mau suami memimpin dengan menyerahkan dirinya. Bagaimana mau menyerahkan dompetnya? Kalau menyerahkan diri juga gak mau. Bagaimana menyerahkan kekudusan hidup pernikahan kalau menyerahkan dirinya tidak mau. Tuhan mau istri yang membangun suami. Bahkan saat dia jatuh, dia gagal, dia tidak sesuai standar yang kita inginkan. Mungkin meskipun standarnya juga belum tentu benar tuh. Bukan istri yang menahan untuk menghormati sampai suaminya berhasil. Inilah kebenarannya. Para istri, para wanita katakan, amin. Kita menghormati karena posisinya di mata Kristus. Kita mau taat kepada Tuhan. Kita menghormati karena menghormati, respect kepada suami, kepada pria. Itu sebuah kekuatan. Enggak, saudara saya mau katakan begini. Orang yang lemah, wanita yang lemah itu enggak akan bisa hormat, takzim, respect kepada suami. Tapi wanita-wanita yang punya kekuatan ilahi, dia akan dengan sungguh rela hati, bukan transaksional, untuk bisa menghormati, menghargai kepada suami. Nah, mari kita merumuskan masalah soal mati dan hormat ini saudara ya. Dan saya mau selesai saya khotbah, saya pulang dengan selamat. Karena ini sebuah topik yang wow, luar biasa. Nah, Efesus 5 yang tadi kita baca, itu bukanlah sebuah perintah yang berdiri sendiri. Efesus 5 adalah sebuah siklus, katakan sama siklus, sekali lagi siklus ya, lingkaran. Sebuah siklus artinya tidak bisa berdiri sendiri, saling berkaitan dan berputar. Siklus terjadinya awan, gak bisa nunggu-nunggu satu dengan yang lain, itu namanya siklus. Siklus apa lagi, sudah bisa sebutkan ya, siklus terjadinya embun, ada tuh semuanya. Waktu wanita hormat
pobeomai dengan suaminya dan dia menunjukkan respek kepada suaminya, maka suaminya akan menjadi pemimpin yang berhati hamba, akan mengasihi istri dan anak-anaknya. Ketika suami mati terhadap ego dirinya, maka istrinya akan rasa aman untuk menghormati suami. Nah, ini siklusnya, saudara. Ketika istri menghormati suami, maka suami akan mempunyai kekuatan untuk mati. Perhatikan ini, saudara. Mati adalah bahan bakar untuk hormat. Amin, saudara. Sebaliknya, hormat adalah bahan bakar untuk mati. Pernikahan akan hancur saat tidak ada pihak yang mau mulai duluan. Kau duluan dan saya saya duluan, makanya akan hancur. Adam dan Hawa mengawali itu. Kan gara-gara dia, enggak gara-gara itu, gara-gara ini. Tetapi kalau sudah mengerjakan siklus How a Biblical Marriage Work, ya, satu buku yang saya baca yang memberkati saya luar biasa, itu siklus. Saya ulang, hormat, ya, mati adalah bahan bakar untuk hormat dan hormat adalah bahan bakar untuk mati. Sebuah siklus akan terjadi dengan indah. Nah, siapa yang duluan? Kalau dalam permasalahan, ya saya begini, kamu begini, saya begini. Tapi Kristus tidak menunggu kita, gerejanya, untuk menerima, menghormati dia sebelum dia mati. Nanti saya mati kalau kamu taat duluan, nanti kalau mati kalau kamu terima duluan. Tidak. Kristus terlebih dahulu mati bagi kita. Mari kita baca sama-sama Roma 5 ayat 8, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Mari kita baca sama-sama apa, saudara? Ketika kita masih berdosa. Ketika bukan setelah kita tidak berdosa. Inilah siklusnya. Kristus mengambil langkah duluan. Bahkan, saudara, saya mau nangis mengatakan ini. Hal ini harus terjadi terutama ketika seseorang, entah itu suami atau istri atau bahkan anak, tidak layak untuk menerimanya. Saudara, bukankah saya dan saudara tidak layak menerima kasih Kristus dan pengorbanan Kristus? Tetapi Kristus tidak some-somedang, sut-sut dulu supaya siapa yang mulai duluan karya keselamatan. Kristus mengerjakan itu. Nah, saudara, keluarga adalah ruang kerjanya Tuhan. Keluarga itu bengkel kerjanya Tuhan. Katakan, keluarga adalah ruang kerjanya Tuhan. 2, 3, keluarga adalah ruang kerjanya Tuhan. Bengkelnya Tuhan kerja. Nah, saudara, pengalaman yang tidak mudah adalah seperti ini. Tempat, keluarga itu tempat orang berdosa berkumpul bersama orang berdosa lainnya. Setuju, saudara? Tidak ada dari kita yang bukan orang berdosa. Kenapa keluarga menjadi bengkel pekerjaan Tuhan? Karena di situ akan saling melukai, saling mengampuni, saling melempar kesalahan, saling menjelaskan. Itu siklus yang terus terjadi. Tempat Tuhan membentuk apa? Kesabaran, kerendahan hati, pengampunan, kelemah lembutan, kasih yang rela berkorban. Bahkan anak-anak belajar ini semua dari mana? Dari rumah sebelum keluar. Mari kita baca sama-sama tulisan merah di depan saudara. 2, 3. Karena kasih sejati tidak lahir dari keadaan yang menyenangkan. Apa yang saudara hadapi saat ini? Dimanapun kau berada dengan siapapun. Kasih tidak lahir dari keadaan yang menyenangkan. Kasih yang sejati dia lahir justru di kondisi-kondisi ekstrim. Menyakitkan. Nah, mari kita melangkah kepada tugas ilahi untuk anak-anak. Kalau sudah perhatikan, banyak sekali saya bicara untuk suami dan istri. Kenapa? Sebelum kita ngurusin anak, memang pernikahan papa mama, suami istri lah yang membawa peran penting. Nah, mari tugas ilahi, misi ilahi bagi anak-anak. Efesus 6 ayat 1 sampai 2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Kata taat yaitu hipakowo. Artinya apa? Mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan. Anak-anak, engkau punya tugas ilahi. Saudara, saya tetap menjadi anak, tapi juga sekaligus kalau sebagai orang tua, kita adalah anak bagi orang tua kita, tapi kita juga orang tua bagi anak-anak kita. Jadi sampai kapanpun peran anak
Posisi anak itu nggak bisa dihentikan. Setuju saudara? Nah, apa itu taat? Artinya mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan. Fokusnya tindakan atau perbuatan nyata, bukan hanya wacana. Sifat taat adalah memiliki batasan umur dan situasi. Ketika seorang anak dewasa mandiri tidak lagi harus selalu menuruti keputusan orang tua. Oleh sebab itu kalau kami konseling pranikah, kami ajarkan bahwa membentuk sebuah kerajaan baru, rumah tangga yang baru. Terutama saudara, kapan tidak semua keputusan harus orang tua tetapkan kepada seorang anak yang dewasa dan mandiri, terutama jika perintah itu melanggar firman Tuhan tadi katakan, atau merusak tatanan wilayah mandiri sebuah pernikahan. Kalau itu melanggar firman, tentunya kita tidak perlu taat. Nah, tapi dikatakan tugas ilahi untuk anak-anak itu yang kedua ada istilahnya hormat, ada kata hormat, timau. Apa arti hormat saudara? Menghargai, menjunjung tinggi dan menganggap berharga. Ya, respect kepada orang tua. Fokus dari hormat itu adalah sikap hati dan penghormatan. Bukan lain di depan, lain di belakang. Bukan saudara. Bagi anak-anak rohani bahkan. Gereja itu juga keluarga rohani kan. Sikap hati dan penghormatan. Sifat dari hormat adalah berlaku seumur hidup. Katakan sama-sama berlaku seumur hidup. 2, 3. Berlaku seumur hidup. Baik anak masih kecil maupun sudah dewasa mandiri. Sikap hormat kepada orang tua tidak pernah kadaluarsa berakhir. Kita harus tetap punya sikap hati. Respect menghormati orang tua. Saudara, saya mau katakan suami adalah gambaran Bapa di surga. Istri adalah gambaran daripada Roh Kudus. Ya, minggu kemarin saya berterima kasih karena Bapak Gembala menyatakan ini. Jadi saya melanjutkan apa yang beliau sudah sampaikan. Suami berperan untuk apa? Sebagai Bapa di surga, berkorban dengan kasih, memimpin lewat keteladanan, menjadi pelindung dan penyedia. Istri berperan untuk apa? Memberi kekuatan, memberi dukungan, menghibur dengan penuh hikmat ilahi. Seorang istri yang penuh sukacita, keluarganya akan dipenuhi sukacita. Sebaliknya, seorang istri yang sulit untuk bersukacita, entah gampang sedih, gampang emosional marah, meledak, atau depresi, lebih banyak sedih, overthinking, maka seluruh keluarga suasana akan menjadi gelap seperti itu. Seorang istri, seorang ibu, seorang mama yang selalu melihat keindahan di balik sebuah persoalan akan membentuk sebuah keluarga yang penuh dengan optimisme. Yang tidak stres untuk hal-hal kecil yang harusnya bisa dilewati. Terlalu kritis, ini kenapa miring, ini kenapa salah, ini kenapa begitu. Dulu saya jujur, dulu saya orang yang seperti itu. Saya bertumbuh dan dipulihkan oleh Roh Kudus. Sembuh dari hal-hal yang ada di belakang. Pak Gembala sudah menyampaikan minggu kemarin. Jadi para istri, para wanita, sebelum bahkan untuk single sebelum kau menjadi seorang istri, apakah engkau seorang yang memberi hiburan dengan hikmat ilahi, memberi dukungan, support di pelayanan, di komsel-komsel, para wanitanya, menjadi orang-orang yang mendukung. Engkau sedang dilatih untuk menjadi seorang istri, seorang ibu. Saudara, perhatikan anak-anak yang saya kasih. Jika kita gagal menjadi anak, kita akan gagal menjadi suami istri nantinya. Kalau kita gagal sembuh sebagai seorang anak, seringkali persoalan itu akan kita bawa sehingga kita gagal menjadi suami istri nantinya. Sangat penting, saya ulangi lagi yang Pak Gembala sudah sampaikan. Sangat penting untuk menyelesaikan semua luka dan persoalan hubungan dengan orang tua. Saat ini sering dipakai istilah yang populer yaitu childhood issue. Dan keluarga. Semua sebelum saudara memasuki dewasa dan masuk dalam pernikahan. Perhatikan ini. Anak kita akan bersikap kepada kita seperti kita bersikap kepada orang tua. Saya ulang. Anak-anak kita akan menantinya bersikap kepada kita itu seperti teladan yang dia lihat sikap kita kepada orang tua. Kiranya Tuhan menolong. Nah, saudara, saya akan menutup dengan beberapa kasus dan contoh tokoh-tokoh di firman Tuhan. Yaitu yang pertama adalah Priscilla dan Aquila. Ya. Ini adalah pasangan suami dan istri di abad pertama yang menjadi rekan sekerja terdekat Rasul Paulus. Siapa bilang saudara, orang yang di sekuler tidak semua orang sepenuh waktu. Priscilla dan Aquila ini adalah pembuat tenda bersama-sama dengan Paulus. Dia rekan sekerja Paulus, Roma 16 ayat 3 sampai 4 sudah bisa baca. Dia bekerja bersama untuk membuat tenda. Mempertaruhkan nyawa bahkan demi keselamatan Rasul Paulus sebagai bapak rohaninya.
pendiri jemaat rumah. Dimanapun mereka tinggal, mulai dari kota Roma, Korintus, Efesus dan sebagainya, mereka selalu menyediakan rumah mereka untuk jadi tempat ibadah jemaat mula-mula. Para suami, istri, keluarga-keluarga yang saya kasih, khususnya GBI Rauna Makassar. Relakah rumah kita menjadi medan misi ilahi dikerjakan? Keluarga-keluarga yang mengerjakan itu, engkau akan punya power, punya kekuatan yang berbeda, penyediaan ilahi yang berbeda. Priscilla dan Aquila mengerjakan itu dimanapun mereka tinggal, ya, sekaligus itu menyediakan rumah mereka untuk menjadi tempat ibadah jemaat mula-mula, perintisan gereja, perintisan komsel-komsel, church planting di situ. Keluarga-keluarga bukan lagi hanya ngurusin diri sendiri, tapi mengerjakan misi ilahi. Yang kedua adalah Timotius. Saudara tahukah saudara bahwa ayahnya tidak disebut? Namanya tidak disebut. Menurut sejarah, catatan sejarah, kemungkinan dia bukan orang yang takut Tuhan, bukan orang yang menyembah Yesus Kristus. Tetapi Timotius adalah murid, anak rohani, bahkan sahabat sekaligus rekan sekerja Paulus yang paling terpercaya. Dia utusan khusus emissary, ya. Diutus Paulus kemana? Jemaat-jemaat kalau ada masalah, Timotius yang diutus. Saudara, anak-anak rohani juga, apakah saudara menyelesaikan masalah untuk pelayanan yang Bapak rohanimu utus, atau saudara justru menimbulkan masalah? Mari renungkan itu. Timotius, dia diutus Paulus ke jemaat-jemaat yang bermasalah di Korintus, di Filipi dan lain sebagainya. Utusan ini menentukan, saudara, apakah masalah itu akan menjadi lebih buruk kalau dia mengambil keuntungan untuk membangun dirinya sendiri. Tetapi Timotius, seorang anak rohani, sahabat, murid bagi Paulus. Dia juga penulis bersama, co-author surat Filipi, Kolose dan yang lain-lain. Dia menulis bersama-sama, bahkan saudara, Timotius adalah rekan seperjalanan, mendampingi dalam perjalanan misi bahkan saat Paulus di penjara. Saudara, selama 3 minggu kemarin kita belajar tentang dasar firman Tuhan, sebuah keluarga yang ideal. Bagaimana jika sesuatu yang ideal itu tidak terjadi? Kita hidup di tengah keluarga yang patah, yang hancur, disfungsi. Tapi lihat pelajaran hari ini, kita melihat Priscilla dan Aquila, Timotius. Bahkan dasar-dasar yang kita sudah pelajari. Saya yakin saudara, Tuhan akan bekerja dan membuat kebangunan rohani di tengah-tengah keluarga. Dia tidak akan mematahkan buluh yang terkulai. Mari serahkan hidup pribadimu. Suami, engkau mati bagi dirimu. Engkau jadi seperti Kristus, istri, engkau jadi seperti Roh Kudus. Engkau menghormati, respect, takzim, saya suka kata itu, kepada suami. Bukan reward transaksional, kalau dia memenuhi syarat ya boleh lah saya hormat. Enggak. Tapi kita kerjakan supaya kita hormat dan takut kepada Tuhan. Dan anak-anak, lakukan misi ilahi dalam kehidupanmu. Dalam semua kesulitan, luka-luka dalam tengah keluargamu, izinkan Tuhan memulihkan dan itu menjadi senjata di tangan Tuhan. Seperti Tuhan memakai Timotius bagi Rasul Paulus. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Izinkan Tuhan bekerja menjamah setiap kita. Bahkan kalau ada yang bersama-sama beribadah saat ini, engkau ada dalam keadaan keluarga yang hancur. Asal ada satu orang saja di tengah keluarga itu yang menjawab panggilan, menjalankan misi ilahi. Niscaya Allah akan bekerja bagi keluarga itu. Ada banyak kesaksian. Bahkan saudara tidak dengan meninggikan diri. Saya adalah hasil seorang anak yang dipulihkan Tuhan untuk menjadi berkat. Bahkan bukan di pelayanan saja, bagi keluarga jasmani. Kalau kita gagal dengan keluarga jasmani kita, kita akan gagal dengan keluarga rohani kita. Bapa di surga, hambamu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus Engkau akan terus berbicara, mendidik, mengajar, menghibur, memperbaharui kami. Bekerjalah di tengah-tengah kami, biar bulan Juni dan seterusnya bukan hanya bulan khusus kami mengalami revival Tuhan, tapi Engkau mengadakan kebangunan rohani, ada pemulihan, ada kesembuhan, bahkan keluarga menjadi jawaban untuk mental health issue hari-hari ini. Dan kiranya Tuhan, misi ilahi terjadi di setiap keluarga, di setiap pernikahan, di setiap rumah tangga. Sembuhkan setiap hati yang terluka, bahkan mungkin ada anak-anak yang sendirian, kehilangan orang tua baik secara fisik maupun juga peran. Engkau bekerja menyembuhkan, memulihkan. Bangkitkan Priscilla, Aquila. Bangkitkan Timotius Tuhan.
dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus kerjakan karya pemulihan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua belah tanganmu dan menerima berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kedua kalinya. Diberkati apa saja yang engkau kerjakan, engkau menjadi saksi dimanapun Tuhan utus. Love God, love people, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.